Halo, saya Emil. Melalui video 15 menit ini, saya akan memaparkan hasil dari proyek Machine Learning klasifikasi yang telah saya kerjakan. Studi kasusnya adalah value scoring. Di sini, saya sebagai peserta program Best Internship Kak Amin pada company IDX Partners. Adapun company profile dari IDX Partners adalah sebagai berikut. Nah, pada presentasi ini, saya mengikuti alur quiz PDM. Yang pertama, kita mulai dengan business understanding. Yang kedua adalah data understanding. Yang ketiga adalah data preparation. Yang keempat adalah modeling. Dan yang terakhir adalah evaluation. Kita mulai pada business understanding. Problem statementnya adalah sebuah perusahaan multi-finance membutuhkan jasa IDX Partners untuk menilai apakah kredit yang diajukan oleh nasabahnya akan mengalami risiko gagal bayar atau tidak tanpa tanpa asumsi yang bersifat subjektif dari stafnya. Oleh sebab itu, membutuhkan sebuah mesin learning prediktif yang dapat memprediksi apakah utang yang diajukan akan gagal bayar atau berhasil atau tidak gagal bayar. Nah, dari problem statement tersebut, kita mendapati dua goals project. Yakni yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik dari peminjam, dan yang kedua adalah memprediksi pinjaman berpotensi buruk di masa eh, depan. Nah, metric evaluation yang akan digunakan adalah berfokus pada advance score, namun kita juga akan tetap menginterpretasikan metric precision dan juga report. Kita masuk pada tahap kedua, yakni data understanding. Data understanding meliputi pengumpulan data awal, pendeskripsian data, menjelajahi data, dan juga memverifikasi kualitas data. Nah, di sini data yang tersedia adalah sebesar 666.285 baris dan juga 75 kolom. Namun sayangnya, kita sebagian besar kolom datang setelah data disepakati atau disetujui atau ketika hutang sudah berjalan. Nah, yang kita inginkan adalah data-data dari kolom-kolom dari data yang datang sebelum hutang disepakati. Nah, untuk menghindari information leakage. Nah, berdasarkan hal tersebut, terdapat dari 75 kolom eh, yang ada, tersisa 26 kolom yang akan diproses lebih lanjut. Nah, kita masuk pada bagian exploratory data analysis. Pada eksplorasi data analisis dalam ilmu data adalah proses analisis awal data untuk memahami karakteristik utama, menemukan pola, anomali, dan hubungan antar variabel. Proses EDA sendiri biasanya meliputi gambaran umum dataset, statistika deskriptif, visualisasi data, dan juga evaluasi kualitas data. Nah, di sini kita melihat proporsi dari good loan dan bad loan. Yang bad loan adalah sebesar 11,19%, sedangkan good loan sebesar 88,81%. Pada analisis supervised learning, klasifikasi data dianggap imbalance. Nah, oleh sebab itu, kita akan mengatasinya dengan teknik oversampling. Data distribusi. Nah, grafik di samping merupakan sampel saja ya. Terlihat bahwa data bersifat rescue pada sebagian besar feature. Distribusi rescue juga mengindikasikan adanya nilai outlier ekstrim yang perlu diatasi agar tidak mengganggu proses prediksi nantinya. Nah, sekilas, distribusi target juga tampak mirip ya. Misalkan contoh di rainfall utilization dan juga total account. Nah, bedanya hanya pada bentuk portfolio saja, di mana uh, good loan memiliki portfolio yang lebih runcing dibandingkan bad loan. Heat map correlation. Nah, kita dari uji korelasi ini, kita melihat seberapa kuat hubungan antar variabel. Metode yang digunakan adalah Spearman karena berasal dari distribusi yang tidak normal tadi ya. Nah, hubungan positif paling besar adalah 0,96 dan juga 0,80. Nah, variabel yang berkualitas sangat kuat ini akan diseleksi agar tidak menimbulkan efek multicollinearitas. Kita tiba pada tahap preparation.
data sebelum dapat dianalisis menggunakan model machine learning harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk dapat diproduksi dengan lebih baik. Nah, di sini yang bagian pertama dari data preparation adalah missing value processing. Dari missing value processing ini, saya mendapati tiga cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah pada kolom employee range, lama kerja. Saya berusaha mengeneralisasi nilai NA sebagai lama kerja kurang dari 1 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah nilai NA di bawah 1% diisi dengan modus, dan nilai NA sekitar 15% akan dihapus dari data. Kenapa? Karena ketika kita isi dengan nilai lain, maka distribusi datanya akan berubah dan akan mempengaruhi proses prediksi nantinya. Selanjutnya ada outlier. Pada bagian data distribution kita telah melihat bahwa data memiliki outlier. Nah, di sini kita akan proses dengan dua cara. Yang pertama menghapus outlier dengan teknik IQR. Yang kedua adalah memberi batasan pada uh, nilai tertentu agar outliernya tidak terlalu ekstrim. Meskipun masih terdapat outliers, tapi masih dapat ditoleransi. Nah, yang selanjutnya adalah feature selection menggunakan uji statistik man-with-new dan juga chi-square. Selanjutnya tes, kita melihat apakah terdapat perbedaan signifikan nilai median antara good loan dan bad loan pada setiap feature. Nah, kita temukan dua yang tidak signifikan ya perbedaannya. Artinya ya mirip sama. Nah, chi-square test, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori? Semuanya signifikan berbeda. Nah, remove variabel yang non-signifikan. Kita selection dulu menggunakan visualisasi. Contoh ini lagi-lagi adalah sampel. Pada contoh di samping, feature employee range akan di-remove karena tidak memiliki pola signifikan terhadap kelas background. Dibandingkan feature loan amounts dan juga annual income, kita lihat feature loan amounts semakin besar hutang, maka potensi bad loan-nya juga akan semakin besar. Nah, sedangkan pada feature annual income, semakin besar penghasilan tahunan, maka potensi bad loan-nya semakin kecil. Nah, fitur lain dianalisis dengan cara yang sama. Hasil akhir, terdapat 15 fitur yang akan kita input ke dalam modeling. Nah, di sini transformer dari 15 fitur yang telah kita dapatkan, kita perlu mentransformasikan data agar dapat dibaca oleh machine learning. Transformer di sini terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama adalah one hot encoding, binary encoding, ordinal encoding, dan juga robust scalar. Nah, setelah ditransformasikan, didapatkan 25 feature yang akan di-input ke dalam model machine learning kita. Nah, sekarang kita tiba pada bagian modeling. Ada 7 model yang akan digunakan, yang akan diseleksi ya tentunya. Akan digunakan pada data training juga data validation. Terlihat model Adabus dan Decision Tree menjadi top 2. Nah, selanjutnya tes uh, top 2 model dengan oversampling untuk dipilih salah satu yang paling baik. Nah, di sini Adabus dan Decision Tree kita melihat 0,15, 0,5 ya. Memang tidak overfitting, tapi underfitting karena skornya sangat rendah. Oleh sebab itu, kita coba uh, lihat mana model yang terbaik selanjutnya. Di sini, the teknik oversampling semoga mampu meningkatkan performa kedua model ya, ada bus maupun decision tree. Tapi model decision tree memberikan model terbaik dengan nilai 0,17 meskipun masih underfitting. Meskipun perbedaan skor antara decision tree dengan Adabus tidak terlalu signifikan, namun model machine learning decision tree akan tetap dipilih untuk dilakukan hyperparameter tuning. Nah, adapun definisi dari model decision tree adalah sebagai berikut. Kita tiba pada hyperparameter tuning, kita lihat bahwa uh, di sini hyperparameter tuning bertujuan untuk meningkatkan performa dari decision tree yang kita uh, ingin uji tadi ya, yang kita gunakan. Kenapa hyperparameter tuning akhirnya mampu meningkatkan skor dari 0,17 menjadi 0,25. Tetap underfit ya ternyata. Dengan demikian, metode dengan oversampling semua dan parameter di atas akan coba tetap kita gunakan untuk menguji data test.
Nah, di sini ada evaluation. Kita lihat evaluasi terhadap data test. Hasil F1 score pada data test adalah 0,25. Nah, precision 0,15 menjadi metrik terburuk dan recall 0,64 menjadi yang terbaik. Interpretasi terhadap precision dari 100 orang atau 100% ya, di sini 100 orang yang diprediksi sebagai default, hanya 15 orang saja yang benar-benar default sedang atau beresiko, sedangkan 85 lainnya adalah non default, tidak beresiko. Artinya, bank akan kehilangan potensi keuntungan dari 85 orang yang ternyata tidak beresiko. Nah, interpretasi terhadap default di antara 100 orang atau 100% ya di sini default, 64 nasabah memang berhasil diprediksi sebagai default. Nah, tapi ada 36 orang lain yang diprediksi sebagai non-default. Artinya, bank menanggung kerugian atas 36 nasabah yang ternyata tidak mampu bayar. Nah, interpretasi terhadap F1 score, F1 score berperan dalam menyeimbangkan nilai antara default dan precision dengan performa yang hanya 0,25 saja. Ini masih tergolong buruk ya, underfit. Nah, sedangkan sistem masih belum dapat diterapkan pada praktik nyata dan harus dievaluasi lebih lanjut. Ini terutama mengatasi masalah underfittingnya. Nah, karena kita sudah membuat mesin learning yang menguji data, kita harus tetap menyimpulkan apa sih dari proyek yang telah kita kerjakan. Nah, di sini ada feature importance. Terdapat 6 feature importance sebagai berikut. Initial status, purpose, initial rate, loan amount, annual income, dan debt to income ya. Kita melihat misalkan pada bagian awal kita telah menjelaskan bahwa ada dua tujuan. Yang pertama melakukan prediksi, yang kedua melihat karakteristik. Prediksi mungkin belum mampu diterapkan pada kasus nyata, namun kita masih tetap dapat melihat karakteristik-karakteristik dari orang-orang yang berisiko. Tentunya menggunakan fitur important ini ya setelah hasil modeling. Nah, yang pertama adalah initial status, W dan F. W adalah mereka yang meminjam, mengajukan pinjaman dengan penawaran dari bank terlebih dahulu, sedangkan F tidak melalui bank, tidak melalui penawaran terlebih dahulu. Nah, artinya orang-orang yang mengajukan tanpa mendapatkan penawaran dari bank memiliki risiko gagal bayar lebih besar dibandingkan mereka yang mendapatkan tawaran. Nah, artinya bank sudah cukup mampu memprediksi, memilih mana orang-orang yang akan gagal bayar dan mana yang tidak gagal bayar. Nah, purpose, di sini ada 3 purpose. Yang pertama adalah debt consolidation, yang kedua adalah credit card, yang ketiga adalah home improvement. Nah, ke depan bank mungkin dapat mengimprovisasi dan menawarkan mengimprovisasi terhadap 3 tujuan ini, sehingga potensi berhasil bayarnya lebih besar di masa yang akan datang. Installment rate, ketika suku bunga tahunan tinggi, maka potensi gagal bayarnya juga tinggi. Nah, oleh sebab itu, bank harus berhati-hati memberikan atau menyetujui pinjaman ketika bunga tahunan sedang besar. Nah, loan amount adalah besar hutang. Semakin besar hutang, semakin besar pula risiko gagal bayarnya. Nah, ini sebenarnya harus diimbangi dengan pendapatan si nasabah ya. Sehingga kita mungkin dalam annual income terlihat bahwa semakin besar pendapatan, maka potensi gagal bayarnya semakin kecil. Nah, di sini kita harus perhatikan dan menyelaraskan antara loan amount dengan annual income agar potensi gagal bayar dapat ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga adalah debt to income, rasio hutang terhadap pendapatan. Semakin besar rasio hutang terhadap pendapatan, maka potensi gagal bayarnya juga semakin besar. Untuk detailnya adalah sebagai berikut. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Salam saya, Emil Supriyatna.